Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel pribadi saya. Masih dalam pembahasan berkenaan tentang fikih waris atau pembagian harta waris. Pada video ini saya hanya akan membahas contoh soal berkaitan tentang materi-materi di video sebelumnya. Hal ini saya lakukan bertujuan agar teman-teman dapat memahami terlebih dahulu materi sebelumnya sebelum kita lanjutkan materinya, gitu ya. Oke. Nah, di sini saya setelah menyediakan dua soal yang akan kita bahas. Mudah-mudahan dengan pembahasan soal ini teman-teman lebih dapat memahami secara utuh materi sebelumnya. Karena jika tidak memahami atau kurang memahami, maka akan kesulitan kita membahas materi setelahnya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Dan di sini sudah saya sediakan juga rumus, sebetulnya sudah saya kasih di video sebelumnya, tapi saya tunjukkan lagi agar dapat lebih mudah ketika memahami mengerjakan soalnya. Nah, baik, langsung saja kita bahas soal pertama. Ya, soalnya adalah seorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari bapak, ibu dan 4 anak perempuan. Harta warisannya 600 juta. Ya. Oke. Kita tutup soalnya, kita fokus ke rumus ya. Ini ahli waris yang terdiri dari bapak, ibu dan 4 anak perempuan ya. Harta warisannya adalah 600 juta rupiah. Harta warisannya 600 juta rupiah. Kita tulis di bagian atas. Oke. Kemudian bapak kita lihat di rumus, dia dapatnya berapa ya. Nah, ini ada 1/6 dan ada 1/6 plus asobah. Tapi kita lihat syaratnya. Bapak akan mendapatkan 1/6 jika ada anak ya, jika ada anak. Nah, dan dia mendapatkan 1/6 plus asobah jika tidak ada, di sini anak laki-laki ya, di sini adalah anak laki-laki. Artinya apa? Jika tidak ada anak laki-laki, maka bapak dapat 1/6 plus asobah atau sisa. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita lihat bapak, ibu dan 4 anak perempuan. Ini tidak ada anak laki-laki, maka otomatis bapak mendapatkan berapa? 1/6 plus asobah. Tetap ada anak ya, ada anak perempuan di sini, tapi tidak ada anak laki-laki, nggak ada ya, anak laki-lakinya tidak ada, maka bapak mendapatkan 1/6 plus asobah atau sisa. Kemudian ibu bagiannya adalah 1/6 dan 1/3. Kita lihat, jika ada anak dan saudara mendapatkan 1/6. Kemudian jika tidak ada anak atau saudara maka 1/3. Nah, di sini ada anak perempuan, maka ibu mendapatkan 1/6. Ya, ibu mendapatkan 1/6. Paham ya? Kemudian anak perempuan itu ada 3 bagian ya. Ada sisa, ada 1/2, ada 2/3 ya. Nah, dia akan mendapatkan asobah jika ada anak laki-laki. Nah, ini tidak ada anak laki-laki kan, maka dia mendapatkan 1/2 atau 2/3. Tinggal kita lihat ya. Tidak ada anak laki-laki atau sendirian, maka dapat setengah. Kalau tidak ada anak laki dan lebih dari 1 orang anak perempuan, maka dapatkan 2/3. Sedangkan ini apa? Tidak ada anak laki-laki, kemudian anak perempuannya lebih dari 1 atau 4 orang, maka di sini anak perempuan atau semua anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Oke? Paham ya teman-teman ya? Jadi silakan dianalisis. Nah, kalau sudah begini tinggal kita hitung. Ya, tinggal kita hitung. Nah, cara menghitungnya adalah ya. Nah, tinggal dihitung saja sebetulnya. Ya, kita lihat bapak mendapatkan 1/6 ya, 600 ya. Maka 1/6 plus asobah dikali 600. Ingat, ini asobahnya dinantikan ya, karena dia sisa. Nah, disisihkan dulu.
Ya, 600 dibagi 6 sama dengan 100, dikali 1 sama dengan 100. Masih plus asobah. Kita lihat ada tidak sisanya, maksudnya begitu. Ya, ibu sama 1/6 dikali 600 juta. Ya, 600 dibagi 6 sama dengan 100, dikali 1 sama dengan 100 juta. Nah, kalau ibu sudah fix dapat 100 juta. Kemudian 4 anak perempuan, 2/3 dikali 600 juta. Ya, 2/3 dikali 600 juta. 600 dibagi 3 sama dengan 200. 200 dikali 2 sama dengan 400. Nah, 400 juta. Sekarang kita jumlahkan, tepat nggak 600? Ada nggak sisanya? Nah, setelah kita jumlahkan, ternyata jumlahnya pas 600, sudah mencukupi 600. Artinya apa? Artinya Bapak tidak mendapatkan asobah dan Bapak tetap mendapatkan 100 juta. Nah, tapi belum selesai ya. Belum selesai kenapa? Karena 400 juta ini jatah untuk 4 orang anak perempuan. Nah, berarti masing-masing dapat berapa? 400 dibagi 4 sama dengan, ya, masing-masing anak perempuan dapat 100 juta. Fix ya soal pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut soal kedua. Ya, sekarang kita lanjut soal kedua. Kita lihat soalnya. Soal kedua, ahli waris terdiri dari bapak dan ibu. Ya, ini anaknya nggak ada, ya. Bisa jadi sudah meninggal duluan semua, atau mungkin tidak punya anak, ya. Gitu. Hartanya 600 juta. Ya, apapun kondisinya kan bisa terjadi ya dalam pembagian harta waris. Oke, sekarang kita fokus ke soal lagi. Ya, bagian bapak berapa? Kita lihat, ya. Jika ada anak 1/6. Jika tidak ada anak, ya, jika tidak ada anak laki-laki, ya, maksudnya ini juga atau sih bisa dimaknai atau, ya. Jika tidak ada anak atau tidak ada anak laki-laki, maka bapak dapat 1/6 plus asobah. Dan kondisinya ini nggak ada anak, maka bapak dapat 1/6 plus asobah, ya. Kemudian ibu dapatnya berapa? Jika tidak ada anak dan saudara, maka ibu dapat 1/3, ya enggak? Nah, jika tidak ada anak dan saudara, nah ini nggak ada anak, cuma ada bapak sama ibu. Ibu dapat 1/3. Nah, maka ini sudah fix ya. Ya udah tinggal dihitung saja, ya. Maka tinggal dihitung saja. Tinggal 1/6 plus asobah dikali 600. Asobahnya disisihkan dulu, ya. 600 dibagi 6 sama dengan 100, dikali 1 sama dengan 100 juta plus asobah masihan, ya. Ibu 1/3 dikali 600, ya. 600 dibagi 3 sama dengan 200, dikali 1 sama dengan 200. Nah, ibu udah fix dapat 200. Sekarang kita jumlahkan, ya. 100 tambah 200 sama dengan 300 juta. Masih ada sisa berapa? Ya. Oh, ternyata masih ada sisa 300, ya. Setelah dibagikan semua sudah mendapatkan, ada sisa 300. Nah, 300 inilah milik Bapak. 100 ditambah 300 juta sama dengan 400. Maaf, tidak terlihat ya. Oke, di sini. Kita ke sini, ya. Nah, ada sisa 300, maka Bapak mendapatkan 100 juta plus asobah ini, ya. Nah, asobahnya berapa? Asobahnya adalah 600 dikurang 300 sama dengan 300. Ya. 100 juta ditambah 300 juta sama dengan berapa? 400 juta. Jadi Bapak mendapatkan 400 juta rupiah. Paham ya sampai di sini? Baik, demikianlah video pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan kita bisa lanjutkan materi selanjutnya.
Cukup sekian dari saya, kurang dalamnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.